Perkenalkan, nama saya Alia Zahra Gaisani dari kelas 8A nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra, kelas 8A nomor presensi 15. Saya Fauzana Ganailul Ulum, kelas 8A absen 16. Perkenalkan, nama saya Karisa Oktaviana Wibowo, kelas 8A nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Augi Alwafi dari kelas 8A nomor presensi 24. Perkenalkan, nama saya Novela Safa Salsabila dari kelas 8A presensi 26. Perkenalkan, nama saya Raka Bima Prasetya dari kelas 8A nomor absen 28. Lulus dalam ilmu fisika dilakukan dua jenis, yaitu GLP dan GLPP. Bentuk GLP dan GLPP adalah Galileo Galilei. Tahukah kamu perbedaan antara GLP dan GLPP? GLP merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan tetap. Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini kita temui pada gerak kereta api di lintasan lurus yang melaju dengan kecepatan konstan. Karena GLP memiliki kecepatan atau V yang konstan, maka tidak ada percepatan yang terjadi. Sehingga percepatan atau A pada GLP sama dengan 0. Rumus GLP, V sama dengan S per T. Keterangan, V sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak, T sama dengan waktu. Ciri-ciri GLP: 1. Kecepatan konstan atau tetap. 2. Tidak mempunyai kecepatan. GLPP adalah perubahan kecepatan yang terjadi secara beraturan terhadap waktu, dan lintasan gerak benda tersebut berupa garis lurus. Kecepatan benda dapat bertambah secara beraturan atau berkurang secara beraturan. GLPP dibagi menjadi dua, yaitu GLPP dipercepat dan diperlambat. GLPP dipercepat adalah pertambahan kecepatan setiap waktu pada benda yang bergerak, sedangkan GLPP diperlambat adalah percepatan yang bernilai negatif. Adapun contoh GLPP dipercepat adalah benda yang jatuh cepat, dan GLPP diperlambat adalah benda yang dilempar vertikal ke atas. Rumus GLPP adalah VT sama dengan VO ditambah A dikali T. S sama dengan VO dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. A adalah percepatan, T adalah waktu, S sama dengan jarak, VO adalah kecepatan awal, VT kecepatan akhir. Ciri-ciri GLPP mempunyai kecepatan konstan dan kecepatannya berubah secara beraturan. Perbedaan antara GLP dan GLPP adalah kecepatan pada GLP tetap, tidak berubah, atau kecepatan 0. Kecepatan GLPP selalu berubah, tetapi dalam keadaan yang teratur sehingga timbul percepatan. Isaac Newton adalah penemu hukum mengenai gerak benda yang dinamakan hukum Newton. Hukum 1 Newton ini berkaitan dengan sifat kelembaban benda. Maksudnya apaan tuh? Gini, sifat kelembaban benda atau yang biasa disebut inersia maksudnya adalah sifat suatu benda untuk mempertahankan kedudukannya. Jadi, hukum 1 Newton ini menjelaskan bahwa setiap benda yang diam akan tetap diam, dan setiap benda yang bergerak akan terus bergerak selama nggak ada resultan gaya yang diberikan pada benda tersebut. Karena resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya 0. Oleh karena itu, secara matematis, hukum 1 Newton bisa ditulis dengan persamaan F sama dengan 0. Contoh penerapan hukum 1 Newton yaitu pada saat kita sedang naik bus yang bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Tapi kenapa bisa kedorong ke depan ya? Nah, hal ini terjadi karena pada awalnya bus bergerak dengan kecepatan konstan atau percepatannya 0, dan tubuh kita sudah nyaman dengan keadaan tersebut. Namun, tiba-tiba bus mengerem atau memperlambat gerakannya secara mendadak, sehingga tubuh kita tidak siap dan terdorong ke depan karena mau mempertahankan geraknya ke depan. Hukum 2 Newton berkaitan dengan keadaan benda yang bergerak, di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda tersebut diperhitungkan. Hukum ini juga menjelaskan bahwa ketika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak dengan suatu percepatan tertentu. Artinya,
benda yang bergerak ini memiliki percepatan ya. Bunyi hukum Newton 2, percepatan perbandingan lurus dengan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka percepatan benda juga semakin besar. Sebaliknya, semakin besar massa benda, maka percepatan benda justru semakin kecil. Contoh dari hukum Newton 2 ini, misalnya kamu punya sebuah mobil mainan, maka mobil mainan itu akan jalan. Hukum 3 Newton ini berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi. Maksudnya adalah setiap benda yang kita berikan gaya aksi, maka benda tersebut akan kembali memberikan gaya reaksi yang sama besar terhadap kita. Tapi ingat ya, arahnya berlawanan. Jadi hukum 3 Newton dapat ditulis dengan persamaan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Contoh dari hukum 3 Newton ini adalah pada saat kamu mendayung perahu. Sewaktu kamu mau menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang kamu kendarai akan bergerak ke depan. Hal ini terjadi karena ada gaya aksi yang kita berikan melalui dayung. Kita mendayung adalah gaya aksi, sehingga perahu akan memberikan gaya reaksi yang sama besar tetapi arahnya berlawanan, yaitu dengan bergerak ke depan. Rumus hukum Newton, F sama dengan M kali A. Keterangan F sama dengan gaya, M sama dengan massa, A sama dengan percepatan.